feel Qatari. Today I feel Arab. Dear President, the AFC and FIFA are always strong as its members, and when one member suffers, all its members are affected. Begini pernyataan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang langsung tegur AFC. Usai dua staf AFC mencoba membantu Malaysia meringankan hukuman tentang skandal 7 pemain naturalisasi palsu. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Presiden FIFA mengaku terkejut usai AFC masih mau mencoba-coba membantu meringankan sanksi dan denda Federasi Malaysia. Bahkan menurut Presiden FIFA jika Malaysia sudah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA FDC tentang pemalsuan dokumen terkait kelayakan naturalisasi pemain timnas Malaysia. Tak hanya itu, Gianni Infantino sampai mengatakan apa alasan kuat AFC kok bisa-bisanya mau membantu Malaysia. Begini saat Presiden FIFA tolak tawaran AFC, usai AFC ingin membantu Malaysia meringankan hukuman dari FIFA. Begini penjelasan lengkapnya prior, Presiden FIFA Gianni Infantino mengeluarkan pernyataan keras dan mengejutkan usai mengetahui langkah yang diambil Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dalam menyikapi skandal pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia. Bukannya mendukung upaya FIFA menjaga integritas, AFC justru datang ke kantor FIFA dengan permintaan yang mengejutkan. Meminta agar sanksi terhadap Malaysia diringankan. Langkah ini membuat Infantino benar-benar terkejut dan marah. Baginya, skandal Malaysia sudah jelas merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 22 Kode Disiplin FIFA FDC tentang kelayakan pemain. Namun, sikap AFC yang terkesan membela Malaysia justru menambah luka dalam bagi citra sepak bola Asia. Malaysia dijatuhi hukuman karena terbukti memalsukan dokumen naturalisasi demi memperkuat skuad nasional. 7 pemain yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan tetap dipaksakan masuk dan semuanya digunakan di laga resmi internasional. Presiden FIFA menegaskan apa yang dilakukan Malaysia bukanlah sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk kecurangan sistematis. Malaysia sudah tahu aturan. Mereka bukan federasi kecil yang tidak paham hukum FIFA. Ini adalah tindakan sadar untuk menipu FIFA, menipu dunia, dan merusak integritas sepak bola internasional. Presiden FIFA menyebut bahwa Malaysia seharusnya belajar dari kasus memalukan Timor Leste beberapa tahun lalu. Negara tetangga Indonesia itu terbukti mendaftarkan 12 pemain asal Brazil dengan dokumen kelahiran dan baptis palsu. Sebanyak 9 dari 12 pemain ilegal itu bahkan tampil di 29 pertandingan internasional termasuk di ajang kualifikasi Piala Dunia. Alhasil, Timor Leste mendapat hukuman seluruh pertandingan yang melibatkan pemain ilegal tersebut dianulir. Timor Leste dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2023. Sekretaris Jenderal Federasi dilarang aktif selama 3 tahun. Federasi didenda besar 76.000 Amerika Serikat atau 1,26 miliar rupiah. Bagi FIFA, kasus Timor Leste adalah peringatan keras bahwa manipulasi dokumen tidak akan ditoleransi. Namun, Malaysia tampaknya tidak mengambil pelajaran dari kasus itu. Timor Leste sudah menjadi contoh pahit. Saya tidak mengerti bagaimana Malaysia bisa masih berani mengulang kesalahan serupa. Ini adalah aib untuk sepak bola Asia Tenggara. Presiden FIFA juga menambahkan, praktik culas ini bukan hanya terjadi di Asia, tetapi juga pernah mengguncang Afrika. Guinea Ekuatorial menjadi contoh nyata bagaimana federasi berani menghalalkan segala cara demi kejayaan instan. Maka ketika Malaysia melakukan hal serupa, FIFA tidak bisa tinggal diam, jika skandal Malaysia sudah cukup memalukan. Sikap AFC justru semakin memperburuk keadaan. Presiden FIFA mengungkapkan bahwa delegasi AFC datang langsung ke kantor FIFA,
namun bukan untuk menekan Malaysia agar bertanggung jawab. Sebaliknya, AFC malah meminta agar FIFA tidak memperbesar masalah dan meringankan hukuman Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, Presiden FIFA menduga ada indikasi kuat bahwa Malaysia menyogok oknum di dalam AFC untuk melobi FIFA. Saya benar-benar kecewa, AFC seharusnya berdiri di garis depan menjaga integritas sepak bola Asia. Tapi yang saya lihat justru ada usaha untuk menutupi kesalahan Malaysia. Ini sikap yang sangat berbahaya. Presiden FIFA menegaskan bahwa skandal Malaysia akan dijadikan kasus peringatan terakhir. Ia mengancam bahwa ke depan tidak ada lagi kompromi bagi federasi yang berani bermain-main dengan aturan. Cukuplah Timor Leste, cukup Gini Ekuatorial, dan sekarang Malaysia. FIFA tidak akan membiarkan skandal seperti ini terulang. Jika ada federasi yang mencoba menipu lagi, hukumannya akan lebih keras, lebih berat, dan mungkin menghancurkan mereka. Presiden FIFA bahkan menyinggung kemungkinan FIFA akan memberi teguran resmi kepada AFC jika organisasi itu masih berupaya menoleransi kecurangan. Kalau AFC terus seperti ini, mereka akan mendapat surat peringatan resmi dari FIFA, tidak ada alasan untuk membela pelanggaran. Sepak bola harus dijaga kemurniannya, bukan dijual demi kepentingan sesaat. Bagi Malaysia, skandal ini adalah bencana besar. Citra sepak bola negeri jiran semakin tercoreng di mata dunia. Publik internasional kini memandang Malaysia sebagai federasi yang berani menipu demi kejayaan instan. Lebih parah lagi, jika benar AFC terbukti terlibat dalam upaya melobi FIFA, maka kredibilitas sepak bola Asia juga ikut dipertaruhkan. Kepercayaan dunia internasional terhadap AFC bisa menurun drastis. Dengan pernyataan keras, Gianni Infantino jelas bahwa Malaysia kini berada dalam sorotan tajam. FIFA sedang mengkaji kemungkinan hukuman tambahan jika terbukti ada manipulasi lebih dalam. Malaysia harusnya menjadi contoh baik untuk kawasan Asia Tenggara, tapi mereka memilih jalan kotor. Saya pastikan ini adalah yang terakhir. Jika ada yang berani mencoba lagi, FIFA akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Berita kedua begini. Pernyataan 4 presiden klub pemain naturalisasi Malaysia yang menuntut dan meminta ganti rugi usai Federasi Malaysia sudah berani merugikan klub. Karena 4 pemain andalan klub tersebut tak bisa membela klub karena diskorsing larangan 2 tahun tak boleh bermain oleh FIFA. Kasus pemalsuan dokumen naturalisasi pemain timnas Malaysia benar-benar menjadi aib internasional yang mengguncang dunia sepak bola. Setelah FIFA menjatuhkan sanksi berat berupa larangan bermain selama 2 tahun kepada 7 pemain naturalisasi ilegal, kini 4 klub besar dari 3 benua secara terbuka melayangkan protes keras kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).